68. Setelah mengetahui Rea ternyata tidak kunjung pulang ke rumahnya, untuk pertama kalinya Theo pun mencoba menghubungi Rea. Namun hingga berkali-kali Theo melakukan panggilan, nomor yang dituju tetap saja tidak aktif. Theo mendesah kesal. Ia sebenarnya malas berurusan dengan Rea, tapi mau bagaimanapun Rea menjadi tanggung jawabnya. Ia tak ingin kelak disalahkan bila terjadi sesuatu pada Rea. Di liriknya nakas, sudah terdapat segelas air putih dan obat penghilang sakit kepala. Di liriknya pakaian yang dikenakannya semalam, ternyata sepatu dan jaketnya telah dilepas dan setelah diperiksa semua telah diletakkan di tempatnya. Entah mendapat keyakinan dari mana, Theo yakin Rea lah yang membawanya pulang ke apartemen. Kemudian melepaskan sepatu dan jaket, serta menyiapkan obat dan air minum untuknya. Apa benar Rea yang membawaku pulang? Tapi bagaimana ia bisa menemukanku di klub malam itu? Atau jangan-jangan dia memang sebelumnya berada di sana? Gumamnya sambil menyibak selimut yang menutupi tubuhnya dan melemparkannya asal. Lalu dengan sedikit sempoyongan, Theo berjalan menuju kamar mandi. Ia perlu membersihkan diri. Ia juga tetap harus menjalankan tugasnya di perusahaan tempatnya bekerja. Theo melaksanakan tugasnya sebagai mestinya. Meskipun sedang didera permasalahan, Theo tetap berusaha bersikap profesional dalam bekerja. Hingga tibalah jam makan siang, teman-teman satu divisi Theo mengajaknya makan di sebuah restoran yang ada di sebuah gedung pusat perbelanjaan terbesar di sana. Salah satu rekan kerja berulang tahun, jadi ia berniat mentraktir semua rekan satu divisinya. Jarak gedung pusat dari kantor Theo hanya memakan waktu tak lebih dari 30 menit. Tak lama kemudian, mobil yang membawa mereka pun telah terparkir di basemen pusat perbelanjaan itu. Mereka pun segera turun dan masuk ke dalam pusat perbelanjaan untuk menuju lift yang akan mengantarkan mereka ke tempat tujuan. Tak butuh waktu lama, mereka pun segera menemukan restoran tersebut. Meja sudah direservasi. Tanya salah seorang rekan kerja Theo. Rekannya yang mentraktir pun menganggukkan kepala. Lalu ia membawa teman-temannya ke meja yang memang telah ia reservasi sebelumnya. Ayo, silahkan pesan saja. Tak perlu sungkan, ujar teman Theo tersebut. Wah, beneran nih. Tapi ini mahal-mahal loh. Tidak masalah. Ayo, silahkan. Theo, kamu juga. Tidak perlu sungkan-sungkan seperti itu, ucap temannya. Theo tersenyum tipis kemudian mengangguk. Ia lantas mengambil daftar menu dan mulai menyebutkan pesanannya. Teman-teman Theo tampak berbincang dengan begitu akrab. Memang rekan satu divisi mereka saling akrab satu sama lain. Mereka benar-benar menjaga keakraban dan kekompakan agar suasana kerja jadi lebih menyenangkan. Pertemanan mereka pun bukan hanya berlangsung di tempat kerja saja, bahkan mereka juga sering nongkrong bersama untuk menghilangkan kejenuhan. Saat sedang asik makan sambil berbincang, tiba-tiba terdengar suara kegaduhan dari meja lain. Ternyata ada salah satu pelanggan yang gaunnya terkena tumpahan kuah yang cukup pekat. Alhasil, perempuan itu marah besar dengan sang pramusaji. Kamu itu bisa bekerja tidak sih? Kau lihat, karena ulahmu gaunku jadi kotor, pekik perempuan itu kesal. Maaf Nona, saya benar-benar tidak sengaja, ucap sang pramusaji dengan wajah tertunduk. Tidak sengaja kau bilang. Heh, kau ini bekerja di restoran mewah sudah seharusnya kau bekerja dengan baik dan benar. Bagaimana restoran ini bisa mempekerjakan seseorang yang begitu ceroboh sepertimu? Untung saja kuahnya tidak panas, coba kalau panas, bisa-bisa kulitku melepuh. Apa kau tahu, gajimu 6 bulan saja tidak bisa membayar harga gaun yang aku kenakan, apalagi biaya perawatan kulitku, ucap perempuan itu sombong dan bernada sengit. Suara lantang perempuan itu jelas saja menarik atensi hampir semua pelanggan yang jumlahnya tidaklah sedikit. Suasana tenang seketika riuh karena ulahnya. Sekali lagi saya mohon maaf, Nona atas keteledoran saya. Bagaimana kalau saya mengganti rugi biaya laundry gaun Nona? Apa? Laundry? Kau tahu, gaunku ini tidak bisa sembarangan dicuci. Bahkan detergen yang dipakai pun tidak bisa sembarangan, kau pikir ini baju kerjamu yang usang ini, hah? Gaun yang saya kenakan ini merupakan produk desainer ternama. Hanya ada satu-satunya jadi kalau rusak, tidak ada gantinya.
Dan kau lihat ini, kau pikir noda ini bisa hilang begitu saja setelah dicuci. Saya tidak mau tahu-menahu, segera ganti rugi dengan nominal serupa atau aku akan melaporkanmu ke polisi. Brook. Mendengar ganti rugi dengan nominal serupa atau dilaporkan ke polisi membuat tubuh pramusaji itu gemetar hebat. Ia benar-benar tidak sengaja melakukan itu. Bagaimana mungkin ia bisa mengganti rugi gaun yang harganya sangat mahal itu? Sedangkan untuk masuk penjara, ia pun takut. Bagaimana dengan nasib ibu serta adik-adiknya bila ia di penjara? Saya mohon Nona, maafkan saya benar-benar tidak sengaja. Saya mohon, melas pramusaji itu. Bukannya iba apalagi memaafkan, perempuan itu justru mendorong pundak sang pramusaji hingga terjengkang. Orang-orang berteriak terkejut karena ulahnya. Aku hanya memberimu pilihan ganti rugi atau di penjara. Sekarang jawab, kau pilih yang mana? Sentak perempuan itu. Perempuan itu sombong sekali. Padahal gaunnya hanya terkena sedikit tumpahan saja, tapi kelakuannya sudah keterlaluan seperti itu, ujar teman kerja Theo. Theo diam. Ia pun ikut memperhatikan keributan tersebut. Iya, padahal menurutku gaunnya biasa saja tuh. Bahan kainnya pun tidak termasuk yang high quality. Ibuku itu bekerja di sebuah butik jadi aku tahu mana gaun yang kualitasnya benar-benar bagus atau tidak, timpal rekan kerja Theo yang lain. Ayo pilih, kau mau ganti rugi atau apa? Seru seseorang tegas membuat semua pandangan mata teralih padanya. Kau siapa? Tidak usah ikut campur urusanku dengan pramusaji bodoh ini. Jaga bicaramu, Nona. Dia sudah bekerja dengan baik. Jadi jangan membuat kekacauan di sini. Tidak perlu sok tahu. Kau tahu apa? Dia ini sudah menumpahkan kuah merah itu ke gaunku. Kau lihat. Ini gaun mahal dan dia merusaknya. Perempuan yang baru saja muncul itu tersenyum sinis, benarkah itu kesalahannya? Itu benar. Untuk apa aku mengada-ada? Kalau saya berhasil membuktikan kalau pramusaji ini tidak bersalah, apa yang akan kau berikan? Apa maksudmu? Tanya perempuan itu dengan dahi berkerut. Aku bisa membuktikan kalau pramusaji ini tidak bersalah, apa telingamu mengalami gangguan pendengaran? Tangan perempuan tadi pun mengepal erat. Jangan sembarangan bicara kau. Kau tidak tahu siapa aku. Aku bisa saja menuntutmu karena pencemaran nama baik. Lagi, perempuan yang baru saja muncul itu tersenyum menyeringai. Sepertinya kau tidak bisa diajak bicara baik-baik. Baiklah, aku sendiri yang akan membuktikan siapa yang salah di sini. Ujarnya dengan smirk devil di bibirnya. Lalu perempuan yang baru datang tadi menjentikkan jarinya. Hingga tak lama kemudian, terpampanglah sebuah tayangan di dinding serba putih itu. Itu adalah potongan rekaman CCTV yang sempat perempuan itu ambil sebelum menemui perempuan pembuat onar itu. Rekaman itu diproyeksikan ke dinding sehingga semua orang dapat melihat kronologisnya dengan jelas. Mata perempuan tadi membulat sempurna. Bagaimana bisa perempuan itu menunjukkan kalau dirinya lah yang selalu sengaja menyenggol kaki sang pramusaji sehingga makanan berkuah yang ia bawa tumpah dan terpercik ke gaunnya. Wajah perempuan itu sudah memerah. Ia benar-benar malu sekali karena semua orang kini tampak menghujatnya sebagai pelaku playing victim. Tangannya terkepal erat. Ia benar-benar malu saat ini. Kakau sebenarnya siapa? Tanya perempuan itu gugup. Perkenalkan, aku Rea Swarovski. Manajer restoran ini. Perempuan itu merutuk dalam hati. Pantas saja perempuan itu bisa memiliki rekaman CCTV kejadian beberapa saat yang lalu. Bagaimana? Kau masih ingin berkeras meminta ganti rugi atau melaporkan ke polisi? Tidak. Maafkan aku. Aku bersalah. Aku mohon maafkan aku. Aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahanku. Sebenarnya saya ingin melaporkan Anda ke polisi, tapi saya akan memberikan Anda dua pilihan. Pertama, minta maaflah pada pramusaji kami dan beri ia uang sebagai kompensasi atau, saya akan melaporkanmu ke polisi. Tidak. Jangan. Saya mohon jangan lakukan itu. Baiklah, saya akan meminta maaf dan memberikan uang sebagai kompensasi. Maafkan saya Nona, saya benar-benar menyesal. Ini, saya hanya punya ini.
Perempuan itu lantas mengeluarkan semua uang di dalam dompetnya. Lalu sebagai ia berikan pada sang pramusaji. Maaf, saya tidak bisa memberikan semua uang ini. Sebab saya belum membayar tagihan makanan yang sudah saya santap, ujarnya dengan wajah merah padam. Bagaimana tidak, ia benar-benar malu saat ini. Ia sudah berlagak sok kaya, tapi ternyata uangnya tidaklah seberapa. Hanya ada tak lebih dari $200 saja. Sedangkan menu yang ia pesan harganya hampir $100. Setelah memberikan uangnya, ia langsung membayar tagihan. Setelahnya, ia pun bergegas pergi dengan kepala tertunduk malu. Setelah kepergian perempuan itu, terdengar sorak tepuk tangan dari para pengunjung. Mereka mengagumi cara manajer restoran itu menyelesaikan masalah. Bukan hanya menyelesaikan masalah, tapi ia juga memberikan pelajaran pada perempuan itu agar tidak seenaknya dalam bersikap. Pramusaji tadi pun langsung mengucapkan terima kasih dengan mata berkaca-kaca atas pertolongan sang manajer. Setelah keadaan kembali kondusif, sang manajer yang tidak lain adalah Rea itu pun segera kembali ke ruangannya. Wow, keren. Manajer restoran ini benar-benar keren. Kau benar. Selain hebat, cerdas, dia pun sangat cantik. Kira-kira, dia masih single atau udah punya kekasih ya? Entahlah. Memangnya kenapa kalau dia masih single? Aku akan segera melamarnya dan menjadikannya istri. Hahaha, ucap laki-laki yang mentraktir Theo dan teman-temannya itu. Uhuk, uhuk, uhuk. Tiba-tiba Theo terbatuk-batuk. Membuat semua atensi teman-temannya teralih ke Theo. Hei, Theo, kau kenapa? Hati-hati. Seru teman Theo yang duduk di sampingnya. Ia pun segera menepuk-nepuk punggung Theo agar ia berhenti terbatuk. Kenapa kau tiba-tiba tersedak? Ah, pasti kau pun ikut mengagumi manajer restoran ini kan? Dan kau merasa tersingi karena kau pun ingin mendekatinya. Aha, tapi tidak boleh. Bukankah katamu kau sudah menikah? Seluruh teman Theo membuat mata Theo mendelik tajam. Sementara yang lain hanya menertawakan mereka saja. Theo mendengus, lalu ia pun segera beranjak dari sana. Heh, kau mau kemana? Teriak teman Theo saat melihat Theo beranjak begitu saja. Toilet, jawabnya singkat, padat, dan jelas. Rea masuk ke dalam ruangannya dan segera menguncinya. Ia bersandar di pintu sambil memegang dadanya yang berdegup dengan kencang. Bagaimana tidak reaksinya seperti itu, sebab tadi saat akan membalikkan badannya kembali ke ruangan, ia dapat melihat sosok yang sudah membuatnya terluka. Laki-laki yang sudah menanamkan benihnya di dalam dirinya. Sosok yang tak bisa melepaskan diri dari belenggu masa lalu sehingga membuatnya benar-benar terluka. Sosok yang sampai saat ini masih kerap dirindukannya. Tok tok tok. Suara ketukan di pintu membuyarkan lamunan Rea. Ia pun gegas menetralisir degup jantung dan keterkejutannya. Ia menghela nafas dalam-dalam dan menghembuskannya. Setelah dirasa tenang, Rea pun segera membuka pintu. Di hadapannya ternyata telah berdiri salah seorang pramusaji di restoran tersebut. Ada apa? Tanya Rea. Ini Nona, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda, ujarnya membuat dahi Rea mengernyit. Siapa? Tanya Rea heran. Bisa kita bicara sebentar? Ucap seseorang membuat Rea refleks menegang kaku. Bahkan jantungnya telah terpompa kencang. Lebih kencang dari sebelumnya. Rea menelan ludahnya sendiri. Ia tidak menyangka akan bertemu sosok itu di sini. Di tempat kerjanya. Tepat di depan ruangannya. Bukankah tadi laki-laki di hadapannya ini tidak melihatnya? Kakao, Theo. Mau bicara apa? Bisa lain waktu saja. Aku sedang benar-benar sibuk, ucapnya yang hanya beralasan saja. Rea memang sibuk, tapi tidak sesibuk itu sampai tidak memiliki waktu untuk berbicara sebentar saja. Aku ingin bicara sekarang. Sebentar saja, ucap sosok laki-laki itu kekeh pada tujuannya. Rea menghela nafasnya, baiklah. Silakan masuk. Rea membuka lebar pintunya dan menggeser tubuhnya untuk mempersilakan laki-laki itu masuk. Laki-laki yang tak lain adalah Theo itu justru menggeleng membuat Rea bingung. Tidak perlu. Aku hanya sebentar. Kalau bisa, sore ini sempatkan pulang ke rumah. Ada yang ingin aku bicarakan, ucapnya datar dan dingin. Nyaris tanpa ekspresi sama sekali.
Setelah mengucapkan itu, Theo langsung membalikkan badannya. Pergi dari sana meninggalkan Rea yang mematung di tempatnya. Setelah punggung Theo benar-benar berlalu dari hadapannya, Rea menghembuskan nafas panjang. Ia tadi sempat menahan nafas karena tidak percaya kalau Theo akan menemuinya di ruangannya. Bahkan ia memintanya segera pulang. Rea tersenyum tipis. Hanya dengan bersikap begitu saja ternyata mampu membuat darah Rea berdesir. Tapi senyum itu seketika berubah surut. Kebahagiaan yang sempat menghampiri tiba-tiba berganti kekhawatiran. Sebenarnya apa yang ingin ia bicarakan padaku? Apakah ia ingin mengajakku berpisah? Kalau iya, bagaimana dengan anak ini? Rea menarik nafas dalam-dalam. Berusaha menetralisir rasa sesak yang tiba-tiba mendera. Meskipun sebelumnya ia menyatakan siap berpisah dengan Theo, tapi saat tiba-tiba Theo ingin mengajaknya berbicara, justru rasa takut seketika menghantam batinnya. Nyatanya, mulut boleh mengatakan siap, namun hati tak semudah itu melepaskan. Tak ingin terlalu banyak berpikir yang hanya akan berdampak pada kehamilannya, Rea pun kembali masuk ke ruangannya untuk menyibukkan dirinya. Berharap, dengan menyibukkan diri dapat membuat pikirannya bisa lebih tenang dan tidak selalu kepikiran dengan nasib rumah tangganya. Sementara itu, setelah berbicara sedikit dengan Rea, Theo pun segera kembali ke mejanya sebentar. Sebentar lagi waktu istirahat habis. Ayo, kita kembali sekarang. Ujar Theo setibanya di mejanya. Cek, kenapa waktu cepat sekali berlalu sih? Padahal masih pingin bersantai. Siapa tahu manajer cantik tadi keluar lagi jadi aku bisa berkenalan dengannya, ujar teman Theo bernama Reed tersebut. Mimpi kali. Perempuan secantik dia, aku yakin sudah ada yang punya. Jangan terlalu berharap deh kamu, Reed, cibir salah seorang teman perempuan mereka sambil melemparkan sepotong kentang goreng ke arahnya. Belum tentu ya. Udahlah, kamu pasti iri kan sama dia. Secara dia itu cantik, pintar, tidak seperti kamu yang, Reed memperhatikan teman perempuannya itu dari atas ke bawah lalu kembali ke atas. Stop body shaming ya. Kalau aku kurus dan tomboy memangnya kenapa? Setiap perempuan itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing jadi jangan suka membanding-bandingkan, serga perempuan bernama Emma itu. Udahlah, sampai kapan kalian akan terus bertengkar? Bikin malu saja, desis Theo yang segera membalikkan badannya, selanjutnya ia melangkah keluar lebih dulu. Woi, cepat, woi, nanti Theo ninggalin kita. Kamu juga sih ngajakin ribut mulu. Kamu yang mulai lebih dulu. Kalian kapan kelarnya sih? Berantem melulu. Sudah seperti Tom and Jerry, omel rekannya yang lain. Hei, Theo, stop, teriak mereka saat melihat Theo sudah hendak menjalankan mobil meninggalkan mereka. Mereka lantas berlarian mengejar mobil. Mereka masuk ke mobil dengan terburu-buru. Setelah masuk ke dalam mobil, mereka pun tertawa terbahak-bahak. Dasar teman laknat, seenaknya mau meninggalkan kami begitu saja. Ngomong-ngomong, Reed mana? Tanya salah seorang temannya saat menyadari ketiadaan Reed di dalam mobil itu. Mereka pun saling celingukan. Namun setelahnya, mata mereka kompak membelalak saat melihat Reed sedang menghadang Rea untuk berkenalan. Beberapa saat sebelumnya, Rea tampak sedang memeriksa laporan daftar bahan makanan yang habis. Tiba-tiba ponsel yang selama 2 minggu lalu ia nonaktifkan berdering. Ya, semenjak keberadaannya diketahui oleh Theo, Rea lantas kembali mengaktifkan ponselnya. Rea sendiri memiliki 2 ponsel. Satunya ponsel lama yang sering ia gunakan untuk menghubungi teman-temannya. Beruntung malam itu teman Rea menghubungi nomor lamanya jadi ia bisa segera menuju klub malam di mana Theo berada. Rea melirik nama pemanggil di ponselnya. Matanya membulat saat melihat ibunya lah yang menghubunginya. Rea lantas segera mengangkat panggilan itu. Halo, Mom. Akhirnya nomormu bisa Mommy hubungi juga, Rea. Maaf Mom, ponsel Rea waktu itu rusak dan baru sempat Rea perbaiki. Ada apa, Mom? Rea, kau bisa ke rumah sakit. Dedi jantungnya kumat. Astaga, baik Mom. Tunggu aku. Aku segera berangkat ke sana. Rumah sakit yang biasa kan, Mom? Iya, Rea. Mommy tunggu. Rea pun segera menutup panggilan itu.
Kemudian ia mengambil tasnya dan bergegas pergi dari sana. Saat hendak menuju mobilnya, tiba-tiba seorang laki-laki menghentikan langkahnya. "Hai, maaf mengganggu, kenalkan, nama saya Reed." Reed berujar sambil mengulurkan tangannya. Rhea menatap tangan itu. Ingin menolak, tapi rasanya tak sopan. Ia lantas menyambut tangan itu sambil tersenyum tipis. "Rhea," ujarnya. Aku sebenarnya salah satu penggemar kamu. Sumpah, cara kamu menghadapi perempuan pembuat onar tadi sangat keren. Sudah menjadi tugasku melindungi karyawan kami. Saya hanya bertindak sesuai dengan SOP dan asas keadilan. Apabila karyawan kami yang melakukan kesalahan, tentu saya akan menindaknya." "Wow, lihat, bahkan kau tetap rendah hati. Kalau yang lain pasti sudah akan menyombongkan dirinya." Rhea melirik jam di pergelangan tangannya. "Maaf tuan, saya harus pergi sekarang." "Tak apa kan?" Tak apa. Saya pun harus segera kembali ke kantor. Tapi sebelum itu, boleh aku meminta nomor teleponmu?" Ucapnya seraya tersenyum semanis mungkin. Dengan tersenyum tipis, Rhea pun berkata, "Maaf, tapi saya sudah memiliki suami." Sontak saja senyum lebar di wajah Reed seketika pudar. Reed paham maksud dari kata-kata Rhea. Sebuah penolakan halus yang menyiratkan kalau ia tidak bisa memberikan nomor ponselnya karena ia sudah bersuami. Tentu bagi seorang yang sudah berkurang rasanya tidak etis memberikan nomor ponselnya ke sembarangan orang, terutama itu lawan jenis. 69.